Kang Deddy nonton podcast ini. Aku ikut dong program. Semua. Bener lah. Kunjungan? Enggak. Ini ibu-ibu nih kayak Alin, teman kerja kita, bilang gini, Bu, aku mau deh masuk barak. 2 hari aja pusing ngurus anak di rumah, ngurus suami. Semua ibu-ibu muda, Kang Deddy mau dong masuk barak. Kang Deddy, kita berdua masuk barak juga boleh loh. Kang Deddy, nonton ya podcast kita. Ada Elena Zahnas dan Putri Suhendro. Sini duduk dulu. Kita mau ngomongin KDM nih, Kang Deddy. Nonton ya. Gue tuh kayaknya 2 hari sebelum kita syuting podcast ini gitu ya. Itu TikTok itu penuh dengan adegan-adegan yang sangat mengharukan dari anak-anak yang sudah selesai menyelesaikan program barak. Gitu. Terharu. Bukan lagi deh. Kayaknya apa ya? Sebuah program yang dinyinyiri oleh banyak orang, tetapi ternyata membuahkan hasil yang di luar dugaan. Kalau menurut aku sih, what do you think? Iya, jadi kalau aku ngeliatnya gini, memang benar tidak pernah ada yang tidak tahu hasilnya, tidak pernah bisa kita tahu hasilnya kalau kita belum pernah mencoba, gitu. Tapi sebenarnya program-program seperti ini kan udah jauh-jauh dulu juga pernah ada, gitu. Aku pernah terlibat di sebuah kayak FGD lah, gitu ya. Anak-anak nakal juga, sama gitu, ditaruh dalam satu ruangan, dikasih pembekalan apa. Kalau nggak salah dulu soal narkoba apa aku lupa gitu ya. Yang di depanku adalah satu grup itu adalah anak yang pernah membunuh orang. Iya, aku takut waktu itu yang ngerasa anak nakal ini mati gue. Tapi setelah selesai acara dia bisa yang cium tangan dan dia nangis. Sama kayak program barak ini. Gitu. Itu berpuluh tahun yang lalu ya. Jadi menurutku seorang anak nakal gitu ya, itu bisa berubah gitu. Jadinya aku percaya itu gitu loh. Gue tuh bermasalah dengan istilah anak nakal. Iya. Boleh nggak kita menyebutnya anak yang bermasalah gitu? Masalahnya bisa macam-macam kan? Karena dari program KDM kita lihat ada yang nggak dijemput orang tuanya karena sesuatu dan lain hal, sehingga aku rasa mereka bukan nakal tapi memang mereka bermasalah menghadapi hidup gitu, beradaptasi dengan hidup, belajar bagaimana dia melewati hari-harinya gitu. Tuntutan-tuntutan dari lingkungan. Betul. Nah, aku sebelumnya disclaimer dulu ya, kita ngomongin Gubernur Jawa Barat ini, Gubernur lo tuh ya. Kita tidak menyentuh masalah politis ya, karena nggak paham juga kita berdua ya, psikolog, storyteller, apalah kita ngerti soal politik. Tapi kita adalah 2 orang yang lama berkecimpung di dunia anak-anak. Berapa tahun ya, Len? 8 tahun kita ya. Ya, kita keliling Indonesia, literally keliling di Indonesia, anak-anak di kota, anak-anak di hutan, dan kita selalu tertarik untuk urusan anak-anak. Nah, dan pendidikan ya. Jadi awal ketika program barak ini dijadikan wacana, banyak orang yang pro dan kontra. Mendengar nama barak ini orang langsung a priori gitu. Udah kebayang anak ini akan mengalami kekerasan dalam program tersebut. Mereka akan dididik secara gila-gilaan gitu. Ya militan lah, kayak orang mau mainnya di militer gitu kan. Tapi waktu aku nge-google nih kegiatan mengembangkan karakter seorang anak, yang keluar adalah program barak. Berarti program barak ini memang sudah dimiliki oleh angkatan bersenjata kali ya. Dan jangan lupa menteri-menteri kita juga melalui program barak juga bersama Pak Presiden kita kan. Pendidikan kedisiplinan itu nomor 1. Dan bagaimana mereka bisa tahu bahwa tuntutan dari luar itu sebenarnya untuk kebaikan dia. Itu kan sulit ya. Bilang bahwa yang kita nggak usah bilang gini, sekolah dong. Emang pentingnya apa sih buat gue? Kan pasti ada pertanyaan. Ujian, nggak semua orang yang sekolah gitu, ujian gitu kan. Karena apa? Ya mereka mungkin tidak mendapat pengarahan yang benar mengenai apa yang mereka dapatkan. Apalagi Gen Z sekarang kan, what's in it for me? Gitu kan, balik lagi. Nah jadi menurutku program-program yang sekarang kenapa mereka ternyata senang, ya karena ada sebuah kegiatan yang membuat mereka
oh gue tahu nih gue ternyata ini gitu kan, dan ternyata ketika diarahkan dan programnya jelas, oh gue nggak dimarahin karena memang kan gue bisa melakukan ini, dapat ini, tepuk tangan semua, di-appreciate gitu kan, dihargai ketika mereka berkontribusi sebenarnya. Ya, maksud lo sebuah kegiatan yang terstruktur. Ada seorang senior psikolog pernah cerita sama saya, Put, nggak ada sekolah orang tua, itu satu. Nomor 2, tidak ada patokan jadi orang tua yang ideal tuh seperti apa. Karena aku pernah nanya, jadi orang tua yang baik tuh bagaimana? Ya jawabannya adalah orang tua yang bisa menguasai anaknya, memberikan arahan kepada anaknya dengan baik dan benar. Tapi kan anak karakternya beda-beda ya. Gitu. Situasi lingkungannya, keluarganya, berapa besar keluarganya, gitu, budayanya, betul. Gitu. Susah. Untuk pendidikan karakter ini apalagi Len yang dibutuhkan? Karakter itu kan sebenarnya luas, udah cakupannya udah luas, pendidikan karakter cakupannya udah luas. Tapi selain itu dia bisa lebih memahami selain dirinya sendiri, tapi juga apa yang diharapkan orang lain, betul, terhadap seorang atau sosok anak didik, gitu kan. Jadi ini kan juga kompleks ya. Memang orang bilang pendidikan tuh kompleks lah, pendidikan seorang anak. Perlu sekampung untuk mendidik satu anak. Ya, itu ada satu quotes yang luar biasa tuh ya. Kan? It takes a village to raise a child. Iya. Nah, jadi memang kalau kita bilang ini benar pendidiknya, sistemnya benar gitu ya. Tapi si pendidiknya tidak punya visi misi yang sama, susah juga. Benar. Gitu kan. Dan kita tidak mau menyoroti kesalahan orang tua ya. Seperti dibilangin kan memang orang tua nggak ada sekolahnya gitu. Tahu-tahu bayinya dia pulang bawa bayi terus diapain ya anak ini gitu. Satu hal dari kegiatan Barak yang menurut aku mungkin ini yang bisa merubah anak adalah kedisiplinan baris berbaris. Bekas anak drum band soalnya gue. Walaupun tuh banyak yang merasa bersyukur udah pernah masuk drum band tuh. Betul, karena walaupun cuma 2 tahun ya, abis itu bosan gitu. Yang namanya masuk dalam sebuah kegiatan kedisiplinan baris berbaris, kalau komandannya tidak bilang balik kanan biar di depannya ada selokan ya kita jalan terus. Jadi kita belajar patuh, disiplin itu udah pasti. Kedua, teamwork. Dan yang nomor 2 ya, yang aku rasa mungkin disukai oleh anak-anak itu adalah ketika baris-baris, 1 ada yang nonton, 2 ada yang tepuk tangan. Len, kita tuh pernah waktu masih kecil ya, kita pertunjukan tari tempurung, tari lilin. Udah pasti nggak bagus, tapi ngelihat ibu kita tepuk tangan, itu kan, itu kita rasanya seneng. Kita kan pernah melewati masa nari Bali. Kudu. Zaman dulu itu kayak kudu ya. Walaupun nggak cakep-cakep amat sih. Tapi bisa. Dan ditepokin. Jadi bagaimana ketika seorang anak itu melakukan sesuatu, dia dapat apresiasi dari lingkungan. Kemudian dia dapat nasihat dari pembinanya barangkali. Aku rasa itu juga merubah watak atau karakter seseorang menjadi lebih baik. Jadi yang dibutuhkan anak-anak tuh kadang-kadang memang sebuah kata yang, nah ini komunikasi berarti ya, yang membuat si anak ini bukan disalahin. Nah anak ini kan paling nggak mau disalahin. Ingat nggak waktu kita kecil, makanya sih, aduh udah kata makanya tuh udah ya. Kan mamah udah bilang kan, cuma ada kan aja udah hayo gitu kan. Nah anak ini kan nggak mau tuh ada kata yang negatif gitu. Jadi saran sama kayak orang kerja lah. Kalau disalahin kan nggak mau. Adanya feedback. Betul. Ya kan, feedback sehingga orang, oh gue tepatnya harusnya melakukan ini. Ada kok sekarang banyak aku lihat parenting orang tua yang di luar negeri maupun di Indonesia yang udah dia tunggu anaknya tantrum, dia tanya kenapa dia nangis, kenapa harus nangis untuk meminta sesuatu. Menurutku memang takes time. Betul. Gak bisa anak nangis, udah diem, lu mau apa? Ya gak bisa, namanya juga anak nangis. Tunggu, ada waktunya. Sama, ini kan juga pembelajaran pembelajaran karakter. Ya namanya karakter, nggak bisa zret langsung terjadi gitu. Tapi proses itu yang membuat mereka ada yang mendengarkan. Kalau salah, ada yang benerin, bukan nyalahin. Betul. Itu yang membuat anak jadi pas keluar, aduh seneng ya. Itulah sama lah semua sebenarnya kompetisi nyanyi itu kan di karantina.
itu kan juga sama. Betul. Bukan di baris berbaris, tapi bagaimana dia disiplin, menghargai waktu orang, kemudian dia dikasih pemahaman, lu kalau mau jadi penyanyi gini, atau lu mau jadi orang yang baik tuh gini, itu kan ada. Itu yang membuat orang jadi akhirnya ketika keluar dari situ menjadi manusia yang baru. Manusia baru, merasa lebih happy dengan hidupnya, nggak nyalahin orang tuanya juga, nggak nyalahin lingkungannya juga. Gitu. Itu yang, ya tapi memang nggak bisa cuma sekali 2 kali program. Betul. Ya karakter tuh sepanjang hidup lo sebenarnya harus ada terus gitu loh untuk dilihat lagi apakah sudah sesuai, apakah dia juga tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Itu kan kita juga nggak mau keluar terus ini anak jadi robot gitu kan, nggak begitu gitu. Nah, aku mau shout out kepada parents yang merasa ya aku tidak punya uang cukup gitu untuk memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Tapi cukup dengan sebuah kegiatan yang terstruktur. Jadi pagi bangun, sholat, ya kan. Kemudian ke sekolah, pulang sekolah, dia makan, dia istirahat. Kemudian belajar tuh sekarang bisa dari YouTube. Dari mana? Ponakan gue belajar gitar dari main YouTube. Yang nomor 2 adalah belajar untuk memuji anak. Karena menurut aku anak itu besar dari pujian sama tepukan di pundak, you are doing okay gitu. Kemudian memberikan lingkungan yang aman secara lahir dan batin buat anak-anak. Itu yang memang kita juga nggak bisa bilang ya, banyak orang-orang yang tidak beruntung dalam lingkungannya gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga gitu, karena lingkungannya memang tidak mensupport itu gitu ya. Tapi kita berusaha tetap untuk melihat bahwa ketika ada program yang bagus ya, dan anak ini punya kesempatan untuk mendapatkan program yang bagus untuk mereka berkembang, why not? Gitu. Why not? Oke. Terima kasih Pak KDM ya yang udah memberikan sebuah, ini sebetulnya social intervention yang luar biasa. Iya, itu ya. Pekerjaanmu itulah. Pekerjaan aku ya. Jadi ini bisa dicontek oleh gubernur-gubernur yang lain, bisa disesuaikan dengan budaya kebutuhannya setempat. Juga ya, nggak usah sama dengan nama itu, bisa aja. Banyak kok kegiatan-kegiatan yang punya nilai yang sama dengan bentukan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Dan aku juga mau shout out kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kan belum perang nih Pak, belum tembak-tembakan. Kalau mau melatih anak-anak dengan program barak di seluruh Indonesia tuh aduh keren banget. Bagus banget. Sumpah pendekatannya disiplin, tapi secara personal mereka dapat. Karena mereka punya teman-teman yang dalam lingkungan dan umur yang sama, kira-kira kan gitu. Jangan lupa KDM ini juga kasih cinta. Dan itu dirasain. Oke, silakan komen. Yang mau masuk barak KDM juga komen. Barangkali bareng. KDM-nya baca ya. Jangan lupa like juga, share dan subscribe. Nanti kita sini duduk dulu ya, ngobrol. Bye-bye.